Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pas Firdaus Aska, apa kabar? Pada hari ini adalah awal daripada tahun 2022 ya. Semoga sahabat-sahabat semua yang khususnya buat yang menderita daripada GERD dan anxiety, semoga di tahun ini adalah awal daripada momen kesembuhan Anda ya. Baik, kita kilas balik di tahun-tahun sebelumnya bahwa semua apa yang kita rasa buat Anda penderita GERD anxiety, semua datang penyakit itu daripada ulah kita sendiri ya sebenarnya. Kita sering melakukan pengulangan negatif yang kita lakukan tanpa kita sadari dan akhirnya kita kena yang namanya GERD dan anxiety. Ya. Pengulangan-pengulangan negatif seperti pola hidup kita yang berantakan, pola tidur kita yang berantakan, pola makan kita yang ngaco, pola pikir yang stres dan segala macamnya. Itulah yang pada akhirnya kita kena yang namanya GERD dan anxiety. Orang-orang yang pengulangannya negatif, maka titik dahsyatnya adalah ketika dia sedang panic attack. Nah, panic attack itulah adalah awal daripada awal daripada sisi traumatiknya dia untuk susah banget menghilangkan yang namanya traumatik ketika dia panic attack. Betul nggak sih? Ya, karena orang yang gini loh. Karena orang yang hanya kena awalnya dia pola tidurnya berantakan, ya kan? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan dia tidurnya terlalu malam terus. Udah gitu pola makannya juga berantakan, udah gitu pola hidupnya juga berantakan, ya kan? Pola pikirnya juga otomatis akan berantakan karena dia kurang istirahat, karena dia pola makannya juga nggak dijaga. Akhirnya kena lah dia yang namanya sesuatu yang ditakuti oleh orang-orang anxiety adalah panic attack. Ya, ketika dia panic attack, maka dia bertanya-tanya dalam dirinya, aduh gue kenapa nih, aduh gue jantung nih, aduh gue punya penyakit berat nih, aduh gue begini. Nah itu menjadikan panic attack itu menjadikan daripada sisi traumatik dia, sehingga dia tuh susah banget yang namanya move on. Kenapa dia susah move on? Karena panic attack-nya itu sudah masuk ke alam bawah sadarnya dia. Ya, bahwa akhirnya apa? Dia timbul ketakutan, dia timbul kecemasan, dia timbul kekhawatiran gitu. Nah, kekhawatiran itu yang terus diulang-ulang terus, rasa takut itu yang diulang-ulang terus di pikiran mereka, sehingga mereka lama banget untuk sembuhnya, bahkan ada yang berbulan-bulan, bahkan tahunan gitu ya. Nah, itu diakibatkan dari pengulangan-pengulangan negatif perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan dulu ya. Kita udah banget menzolimi daripada tubuh kita. Ya akuin aja, memang gue dulu waktu kena GERD anxiety itu pola tidur gue berantakan. Gue tidur larut malam sampai jam 2, jam 5 gue udah harus bangun udah kerja, harus berangkat kerja. Ya kan, lo bayangin kurang istirahat, ketika di tempat kerjaan gue juga telat makan. Udah berantakan, otomatis pikiran kita ngaco. Kena lah kita panic attack. Nah, panic attack itulah yang bikin kita traumatik, bikin kita takut, bikin kita tuh nggak bisa kemana-mana, bikin kita cemas, bikin kita khawatir. Nah, khawatir dan takut, cemas itulah yang membuat simptom-simptom tubuh kita banyak kita yang dirasa. Akhirnya terus berpikiran, akhirnya jatuhnya hipokondria, takut dia punya penyakit berat. Ya kan? Akhirnya dia merasa tubuhnya lemah. Aduh, gue ada apa sih dengan gue? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang hasil daripada akumulasi atau pengulangan-pengulangan yang tadi yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Pola tidurnya berantakan, pola makannya berantakan, pola pikirnya pasti ngaco. Nya pun berantakan gitu. Nah, karena kita itu memang didominasi sama alam bawah sadar kita ya. Jadi ketika kita melakukan pengulangan, kemudian kita kena langsung panic attack, rasa takut timbul, akhirnya rasa takut itu masuk ke alam bawah sadar kita. Akhirnya rasa khawatir itu masuk ke alam bawah sadar kita. Kita tersugesti oleh rasa ketakutan kita, sehingga kita jadi tidak bisa move on. Oke. Lalu gimana dong Bang kalau kita tuh sudah terlanjur melakukan pengulangan-pengulangan negatif ya, seperti pola tidur yang udah berantakan, pola makannya udah berantakan, pola pikirnya sekarang udah stres banget mikirin penyakit segala macam. Ya udah, tinggal lo masukkan aja pola pengulangan-pengulangan positif ya.
Ya waktu itu lo tidak bisa menjaga pola tidur lo. Ya mulai sekarang ya. Lo jaga pola tidur lo 6-7 jam lo istirahat. Kemudian pola makan lo, cari makanan-makanan yang benar cocok sama lo, jangan sampai lo telat makan. Ya. Kemudian dari pola pikir lo, jangan terlalu berpikir berlebihan, jangan terlalu banyak cemas, jangan terlalu banyak takut, segala macem kayak gitu-gitu. Ya, jadi itu yang lo masukin sekarang, pengulangan-pengulangan positif. Dan tidak sehari 2 hari, karena lo melakukan kesalahan lo ketika lo melakukan pengulangan-pengulangan negatif, lo bahkan berbulan-bulan. Ya, itu udah masuk ke alam bawah sadar lo. Paham ya? Nah, jadi ketika lo melakukan kesalahan pengulangan-pengulangan negatif yang merusak tubuh lo, yang merusak mental lo, maka itu juga harus dibalas dengan pengulangan-pengulangan positif. Gitu. Ya. Jadi lo harus rubah daripada pola tidur lo, pola hidup lo, pola makan lo, pola pikir lo. Gitu. Gak cukup sehari 2 hari, guys. Ya, jadi ini pure dari kesalahan kita. Oke, sekarang kita bicara tentang pengulangan ya. Seperti apa yang gue bilang tadi, bahwa pengulangan itu kan ada 2, pengulangan negatif dan pengulangan positif. Pengulangan negatif yang membuat tubuh kita sakit, yang membuat kita cemas, membuat kita kena GERD dan anxiety, itu adalah pengulangan negatif. Sedangkan untuk pola kesembuhan, untuk cara kesembuhannya adalah kita sering melakukan pengulangan positif. Ya. Nah, pengulangan positif itu lo harus lakukan mulai detik ini dan mulai saat ini. Gak bisa tuh lo nunggu-nunggu tuh. Ya, gak bisa tuh istilahnya lo nunggu-nunggu nunggu-nunggu waktu untuk bisa lo melakukan pengulangan positif. Dimulai dari apa dulu? Ya dimulai dari pola hidup lo, pola tidur lo yang bener. Terus kemudian pola makan lo jangan telat. Kemudian pola pikir lo harus rubah mindset lo. Lo harus rubah ketakutan lo menjadi keberanian. Lo harus rubah kecemasan lo menjadi ketenangan. Ya. Nah, dari situ tubuh akan merespon, alam bawah sadar kita akan mengurangi daripada alarm-alarm ketakutan tuh. Ya, kalau kita sering melakukan. Lo tahu nggak? Itu akan menjadikan pengulangan itu akan menjadikan sugesti. Sugesti itu yang masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, ketika kita sudah masukkan sugesti pengulangan positif, maka tubuh pun akan merespons secara pelan-pelan, dia akan bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah lebih baik lagi, otomatis simptom atau sensasi yang dirasakan di dalam tubuh tuh udah nggak ada lagi. Pure, berarti lo sembuh. Gitu loh. Nah, jadi kuncinya ada di pengulangan positif. Jangan sekali lagi lo masuk ke dalam pengulangan negatif. Udah, lo hapus pengulangan negatif, lo ganti dengan pengulangan yang positif. Iya kan? Nah, dengan kita melakukan pengulangan positif, maka terjadi akumulasi tentang perlakuan diri kita ke tubuh kita dengan secara positif, dan itu yang bisa menyembuhkan Anda semua. Dimulai dari sekarang, dimulai saat ini. Karena kita tidak bisa menunda waktu, karena semua ini adalah pure memang dari kesalahan kita, dan sekarang kita harus sadari bahwa kita harus lakukan perbaikan dari diri sendiri, bukan dari dokter, bukan dari orang lain. Orang lain hanya mensupport kita, tapi kesembuhan semua ada di kita. Gitu. Jadi pengulangan itulah yang Anda harus lakukan saat ini dan detik ini. Yang pasti pengulangan positif. Lakukan kebiasaan pola tidur lo yang benar. Lakukan pola makan lo yang benar. Hindari makanan-makanan yang membuat lo menjadi sakit. Ya, kebiasaan makan lo yang gak benar lo rubah. Ganti pengulangan yang positif di pola makan lo. Pola pikir lo juga begitu. Ya, harus berpikir positif. Caranya banyak. Lo bisa lakukan olahraga, lo bisa silaturahmi ke rumah sahabat-sahabat lo untuk mengurangi daripada pikiran-pikiran yang mungkin saat itu sedang datang, pikiran-pikiran negatif. Ya, jadi lakukan pergerakan seperti olahraga untuk mengurangi daripada kecemasan. Lawan ketakutan lo. Lo nggak bisa berdiam diri di kamar aja, enggak. Ini udah 2022. Lo harus berubah. Lo harus sehat.
lo harus bisa menjadi orang yang benar-benar bisa menjaga tubuh lo. Apa yang Tuhan berikan untuk kita, tubuh yang sempurna ini, jaga mulai sekarang. Kalau dulu tahun kemarin lo tuh nggak bisa menjaga tubuh lo sudah menzolimi dari tubuh lo dengan memasukkan makanan-makanan yang sembarangan, dengan pola tidur yang berantakan, ya. Lo bisa memasuki daripada sisi-sisi positif, pengulangan positif dari sekarang. Ingat, dari sekarang dan mulai detik ini lo harus merubah diri lo menjadi melakukan pengulangan yang positif. Insya Allah, dengan kita sering melakukan pengulangan positif, maka lambat laun tubuh kita akan merespon atau merecovery daripada segala simptom-simptom yang kita rasakan. Gue yakin dengan pengulangan positif, maka sugesti alam bawah sadar lo akan benar-benar sadar bahwa lo nanti akan kembali. Ingat, dengan kesabaran. Tidak ada orang-orang great anxiety sembuh sehari 2 hari, enggak. Karena kesalahan kita lakukan di tubuh kita tuh udah berbulan-bulan, guys. Jadi ya kita harus menyembuhkan diri kita dengan pengulangan positif itu bertahap, dan insya Allah lo akan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih pesan dari gue, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semua. Lakukan pengulangan positif dimulai dari sekarang, hilangkan pengulangan negatif dimulai dari sekarang. 2022 saatnya Anda sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Fas Firdaus Aska. Jangan lupa untuk like and subscribe. Bye bye.